ketika seseorang keluarga itu tidak punya uang dan minta belanja ke suaminya itu, sang suami itu dengan arif menjawab, Pak, tandu besar, jadi dia tetap ke atas. Kearifan lokal, kearifan lokal. Filosofi yang dipunyai orang desa untuk bertahan hidup. Ketika pandemi ini saya cocok ini. Assalamualaikum sahabat Pondok Domba. Pagi ini kembali lagi bersama Kiai Pondok Domba berdiskusi ringan menyambut pagi yang cerah di hari Jumat di awal tahun 2021. Kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita bisa memiliki semangat baru untuk menyongsong tahun baru ini untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Diskusi pagi ini terkait dengan pakan ternak yang di daerah kandang Pondok Domba ini cukup melimpah. Tadi itu saya melihat banyak pohon turi atau bahasa Madura, bahasa di sini bahasa sehari-hari itu pohon toro ya. Ternyata itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pak Haji, di sepanjang jalan ini yang tanam pohon turi toro itu siapa awalnya? Dulu tuh ceritanya gini, ada perusahaan menyuplai bibit turi itu. Bibitnya Pak? Bibitnya untuk ditanam di sekitar jalan itu, Di sepanjang jalan? di sepanjang. Maka saya punya ide, misalkan bisa Manfaatkan? bukan diizinkan oleh Pak yang Punya wilayah? Oh iya, maksudnya Pak Kadeh di situ. Dan yang di sepanjang jalan ini. Nah, kebetulan yang saya ngomong itu dengan Pak Kasudnya pada waktu Oh iya. Maksudnya diizinkan untuk tanam turi itu. Saya punya inspirasi ketika jalan-jalan itu, kalau jalan ada pohon turi, itu katanya kayaknya lebih indah, tenang, dan teduh. Nah, saya sangat ingin orang yang masuk di jalan ini sama perasaannya ketika saya masuk di jalan itu. Oh ya. Jadi awalnya tujuannya untuk memperindah, jadi apa ya? Untuk memperindah jalan. Nah, jadi orang bisa lewat itu, kesannya itu ketika memang banyak pepohonan itu kan rindang, sejuk kan begitu Pak. Tapi sebenarnya pohon turi itu yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Banyak hal Pak. Sedangkan saya ikuti aja itu perkembangan untuk tanam turi itu, tapi akhirnya oleh pemilik lahan di sekitar itu banyak yang dicabut dong. Dicabut. Alasannya apa? Ya alasannya itu mungkin akan mengganggu perolehan pendapatan sawahnya. Oh gitu ya. Efek dari mungkin terlalu teduh ya. Karena hemat sinar matahari ini. Sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pihak perusahaan bahwa manfaat turi itu seperti ini. Ternyata setelah saya tanya-tanya, manfaat dari penanaman pohon toro atau turi itu satu, yang pertama adalah manfaat sebagai pakan ternak, itu jelas. Daunnya. Yang kedua, ternyata memang sebagai penahan penyakit yang akan berkembang ke pertanian tanaman yang lain, karena penyakit itu akan bertumpu di situ, di pohon turi itu. Jadi turi itu mungkin sebagai daya tarik bagi penyakit Pak, ya.
akhirnya mungkin menjadi apa ya, daya tarik, akhirnya banyak penyakit itu kumpul di situ, akhirnya efeknya mungkin dari sawah tanaman itu akhirnya bisa juga lebih subur Pak ya. Benar. Dan keterkaitan tadi nilai manfaat tanam turi itu sebenarnya daunnya untuk pakan ternak, yang bunganya itu untuk dikonsumsi. Bisa konsumsi Pak ya. Dikonsumsi walaupun tidak bernilai ekonomi, tapi minimal sebagai penyanggah bagi orang yang kebetulan pada hari itu tidak mampu beli lauk, yang mau konsumsi turi itu tinggal petik aja. Oh ya, dibuat apa? Sayur biasanya? Dibuat sayur. Oh, sebagai Nah, ini sudah berlangsung berapa lama Pak Sian? Karena sebagian sudah dipotong itu, karena sudah tidak manfaatnya sudah berkurang, justru nanti akan berkembang satu yang membahayakan ketika ada angin tumpang dan segala-macam. Karena sudah mulai terlalu tinggi mungkin jadi. Ya, akhirnya sebagian sudah saya tebang, dan insya Allah saya minta lagi nih ke yang punya wewenang ini. Barangkali diizini oleh beliaunya, saya insya Allah akan sebagai bentuk ketahanan pangan ketika masa pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi ini akan dapat berakhir ya. Seumpama tidak berakhir pun, ini sebagai bentuk ketahanan pangan untuk masyarakat yang tidak mampu dan pengen, bukan mampu atau tidak sebenarnya. Saya rencana saya tanami kates upaya. Oh ya, jadi mungkin pengganti dari pohon duri itu nanti akan ditanami pepaya. Ya, yang tujuannya sebenarnya memang diperuntukkan untuk masyarakat umum ya Pak. Untuk masyarakat. Siapapun boleh mengambil buahnya. Jadi kan nilai manfaat lahan yang mungkin saat ini tidak termanfaatkan, lahan-lahan kosong di sepanjang jalan itu akhirnya bisa juga memberi manfaat untuk masyarakat umum ya. Itu direncanakan sampai tanam berapa banyak ini Pak? Kalau diperkirakan jalannya 1 kilo, berarti 1000 meter. Kalau 1000 meter itu yang jaraknya tanamnya 2 meter, berarti antara 500 pohon ya. 500 pohon itu bisa dikurangi suatu yang sifatnya tidak bisa kita tanami, bisa dikurangi 10% dari nilai itu. Jadi kurang lebihnya segitu sudah. Terus bibitnya juga kan, bibit itu butuh mungkin beli ya. Jadi dananya untuk beli bibit itu diperoleh dari mana? Nah, ini saya masih ngajukan ke Pondok Domba. Nanti ada. Oh, jadi sistemnya nanti swadaya lah Pak ya? Iya, urunan patungan dari derek yang punya owner Pondok Domba ini. Oh iya, ya mudah-mudahan Pondok Domba nanti juga bisa memberikan manfaat ya dari penanaman pepaya ini, jadi bisa memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi Pondok Domba juga akan melakukan aksi sosial penanaman pohon pepaya gitu. Iya. Selama ini untuk respon dari masyarakat ini apa sih terkait dengan, mungkin ya kita flashback ke belakang, terkait dengan kemarin pohon turi yang ditanam, mungkin ada beberapa yang dicabut atau hal-hal yang masih kurang pengetahuan dari masyarakat ya, akhirnya kemanfaatan itu. Jadi untuk ke depan target untuk penanaman pepaya itu inginnya bagaimana sistemnya itu? Ya, sistemnya inginnya bahwa pemeliharaan dari penanaman ini Pondok Domba baik secara kolektif ataupun secara individu hadir untuk merawat. Yang kedua adalah ada
sosialisasi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat khususnya pemilik ya Pak ya, yang di sekitar lahan itu ya, jalan itu ya. Akhirnya mungkin selain sosialisasi dan edukasi, kita mengetuk hati pemilik lahan yang di sepanjang jalan itu agar sadar juga bahwa kemanfaatan ini juga bukan untuk perorangan tapi untuk masyarakat umum ya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan Mbak ya, yang jelas. Karena mungkin di sepanjang, kalau mungkin di daerah kota itu kan masyarakat itu kan masih sudah banyak yang sudah golongan menengah ke atas ya Pak. Tapi kalau di sekitar Pondok Domba ini yang masyarakat kurang mampu dari segi finansial kan masih banyak Pak. Benar. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi hari ini ya, pekerjaan mungkin sudah terbatasi, penghasilan mungkin berkurang ya. Akhirnya bisa untuk menopang hidup ya, termanfaatkan Pak ya, apa yang dari pepaya itu ya bisa untuk sayur mungkin dan segala macam. Ya, bahasanya bahwa untuk bertahan hidup itu orang desa itu ada filosofi atau ketika seseorang keluarga itu tidak punya uang dan minta belanja ke suaminya itu, sang suami itu dengan arif menjawab, Pak, tadi reseh, jadi mendia, bertatap ke atas. Tatap ke atas itu maksudnya bukan berdoa, tapi ada buah-buahan yang di atas yang kita petik untuk dimanfaatkan. Gitu. Oh gitu ya. Kalau tidak bisa menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Gitu. Oh. Di bawah itu banyak rumput-rumput liar yang bisa kita makan, gitu. Kayak bayam yang berduri itu nilai. Tapi ketika dia tumbuh bisa dipetik. Ini kearifan lokal ya. Filosofi yang dipunyai orang desa untuk bertahan hidup. Ketika pandemi ini saya cocok ini. Ya mudah-mudahan memang termanfaatkan Pak ya. Memang filosofi orang desa itu kan luar biasa. Benar. Jadi walaupun tak ada pemasukan itu kan masih mereka itu bisa bertahan hidup dengan alam Pak ya. Dengan alam. Ya jadi Pondok Domba berharap kita tuh bisa memberi sesuatu di alam itu agar tumbuh bisa termanfaatkan bagi orang-orang yang disebutkan tadi itu ya. Kita hadir Pondok Domba di tengah masyarakat supaya di dalamnya ada nilai manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Inilah kehadiran kita di tengah masyarakat supaya punya nilai gitu. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah itu yang sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang bagi orang lain. Mungkin terakhir Pak Isi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum, baik yang orang yang mampu, mungkin bagi orang yang masyarakat yang golongan yang masih kurang berkecukupan. Mungkin pesan terakhir Pak Isi untuk mereka di tahun baru hari ini dengan di tengah masih pandemi yang masih belum berakhir ini Pak. Apa mungkin ada pesan-pesan yang Pak terkait juga dengan banyak hal mungkin apa? Pesan terakhir untuk saya itu paling enggak tahun depan semoga kita sama-sama itu dengan harapan cerah ya. Bahwa pandemi itu tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Justru dengan datangnya pandemi itu ada kreasi baru, ada potensi yang ada dalam kita itu muncul. Bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita bersosialisasi dengan cara-cara yang lebih cerdas. Kan kalau
hal-hal yang sifatnya apa, semuanya ditutup. Tidak berarti rezeki Allah itu ditutup. Ada jalan lain untuk ke sana. Iya. Kita memberikan sudah potensi yang ada pada kita manfaatkan secara maksimal ya, untuk meraih yang lebih baik itu. Betul. Jadi harapannya di tengah pandemi ini sifat empati kita, kepedulian kita itu kan tetap muncul dan itu muncul di tengah-tengah masyarakat agar tetap bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu diskusi pagi kita hari ini, sahabat Panorama, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bisa di share ke media sosial Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.